saudara. Siap yang mulia. Apakah pekerjaan yang merupakan tanggung jawab dari IBS itu dikerjakan juga oleh subkon? Subkon hanya mengerjakan pekerjaan fisik, bukan utamanya yang mulia. Apa contohnya? Karena kalau utama di dalam proyek ini, seperti yang saya sampaikan yang mulia di awal, itu mulai dari planning dulu. Karena ini kita menyangkut adalah seluruh item yang begitu besar, pengadaannya yang mulia. Itu kan menurut saudara. Iya, mungkin saya boleh sampaikan seperti itu. IBS itu ya. Terjun ke lapangan? Terjun ya mulia. Terjun. Mengawasi. Apa yang dikerjakan oleh IBS? Pertama satu yang mulia ya. Pembangunan tower siapa Pak? Kita mengsubkonkan yes, bukan? Untuk pembangunan tower. Itu pekerjaan utama itu. Pembangunan tower itu kan pekerjaan utama, saudara subkon kan? Mungkin pendapat kami tidak yang mulia. Pendapat saudara. Siap yang mulia. Coba lihat Perpres nomor 54. Itulah Pak. Karena itu di Papua tuh rumitnya luar biasa untuk sampai barangnya ya. Soal lain, maka tadi di awal saya tanya, saudara tanda tangan kontrak, ya. Berarti tanda tangan juga, bertanggung jawab juga saudara dengan risiko yang terjadi. Termasuk tuh daerah-daerah yang Indonesia bagian timur. Betul, saudara ya, kan sudah memperkirakan. Betul Pak. ya mulia. Saudara tahu berani berbuat, berani tanda tangan, berani Betul, tanggung ya. jawab. Itu loh. Mungkin maksud kami yang mulia, Apa? kerjaan utama ini daerah Papua itu membawa barang sampai ke distrik yang mulia. Karena itu saudara subkon kan? Enggak, kami yang lakuin. Berapa subkontraktornya yang ikut di dalam pekerjaan itu Pak? Kalau untuk pekerjaan fisiknya sendiri itu kurang lebih 40-an. 40. Iya. Hafal ya? Saudara 40-an. subkon itu Pak? Hafal, ada catatannya? Jadi maka saya tanya sebenarnya apa yang dikerjakan oleh IBS di lapangan? Apa semuanya disubkon kan? Mungkin izin menjelaskan yang mulia. Ya jelaskanlah. Jadi pada awal itu kami selain melakukan planning yang tadi dijelaskan Pak Makmur, lalu kami desain, lalu kami melakukan pembelian material. Setelah melakukan pembelian material, kami juga mendesain di mana lokasi gudang yang terbaik di Papua supaya pengiriman ke lokasi itu lancar. Lalu kami melakukan pengiriman ke Papua, lalu kami kirim lagi ke kabupaten terdekat. Nah, dari sana baru kita kirim ke lokasi, di ujung sana baru kita minta bantuan subkon untuk melakukan fisik pembangunan. Namun semua material pengiriman kami yang lakukan dan pengawasan di lapangan Ibu, juga kami yang lakukan. Ibu sendiri, pembangunan tower itu disubkonkan itu apa menyalahi apa tidak? Pengertian Ibu aja loh. Menurut kami tidak yang mulia. Tidak. Itu tuh pengerjaannya apa di bidang apa IBS? Sekarang saya tanya tadi di awal ke Bapak ya. Betul, ya. Pembangunan tower dengan power system. Betul yang mulia. Ya kan? Betul. Kemudian ada beberapa komponen lagi itu ada 2 tadi. Betul kan? yang mulia. Itu kan. Betul. Pisat. Kan Ya. itu tadi Pak. Betul yang mulia. Nah, ini untuk pembangunan aja melibatkan berapa subkon? Kalau subkon yang di pembangunan di Papua memang cukup banyak yang mulia, karena memang di Papua itu cukup unik sehingga tiap lokasi itu kita menggandeng kontraktor lokal. Kontraktor lokal. Ya betul yang mulia. Jadi mereka memang kapasitasnya tidak terlalu bisa besar-besar. Jadi ini berapa perusahaan Pak subkonnya tadi? Kalau untuk kontraktor itu sekitar 40 karena kita ada 16 kabupaten yang mulia dan setiap kabupaten itu beda-beda gitu. Jadi memang kita harus menggandeng kontraktor lokal. Ya kalau menggandeng kayak gitu harus dimasukkan di dalam kontrak Pak. Harus dibunyikan di dalam kontrak kerja itu. Kalau memang harus ada kewajiban supaya peserta kontraktor lokal di situ tuh juga berperan untuk daerahnya, kan bisa saja dibikin.
Ini nggak ada kan? Izin menjelaskan Yang Mulia, setahu kami di kontrak bakti itu boleh mensubkon beberapa pekerjaan. Pekerjaan spesialis yang bisa disubkon itu, yang tidak merupakan kompetensi dia, yang tidak spesialis dia, ada pihak lain, termasuk itu tuh. Itu tadi sebetulnya di spesialis itu, yang bagian apa itu si ZTE itu spesialis Pak. Itu tidak bisa Bapak melakukan sendiri, harus kerjasama dengan yang lain. Kalau nggak ada kerjasama, harus disubkonkan. Itu boleh Pak, bukan pekerjaan utama yang disubkonkan. Kalau disubkonkan, logikanya kenapa? Bapak sudah ngambil untung memborong itu, disubkonkan. Subkontraktor itu dia mengerjakan itu harus dapat untung juga Pak. Tidak ada efisiensi di situ. Itu loh maksudnya. Nanti dengarlah ahli dari pengadaan barang dan jasa. Seperti itu loh Pak. Siapa Yang Mulia? Benar kan? Logikanya seperti itu. Kalau pekerjaan utama itu disubkonkan, itu mengambur-amburkan uang negara Pak. Efisiensinya nggak dapat. Itulah Pak. Kami tahu, hakim-hakim itu tahu Pak. Hakim tindak pidana korupsi itu tahu dengan sistem yang demikian. Tapi semuanya terserah saudara, apa keterangan saudara. Itu menjadikan fakta hukum. Apakah sesuai apa yang saudara lakukan itu dengan aturan yang memayunginya? Kami akan nilai. Itu loh Pak. Yang Mulia. Mengerti Yang Mulia. Ya, bukan masalah maaf dan tidak maaf Pak. Itulah kenyataan. Saya pinginnya fakta yang sebenarnya itu saja Pak. Jangan ada yang ditutupi. Siapa yang salah itu soal lain. Ya. Yang jelas ini para terdakwa ini dihadapkan ke sidang ini. Apa kesalahannya? Itu loh. Ya, nanti kalau umpamanya saudara nanti diusut juga, yang terlibat itu bukan urusan hakim. Itu urusan dari penyidik. Tetapi hakim punya kewenangan untuk membuat penetapan supaya yang bersangkutan itu disidik. Ada kewenangan hakim. Jangan dibilang itu kewenangan penyidik aja. Hakim itu kalau ada dalam fakta persidangan ditemukan ini orang harus dilakukan penyidikan, bisa saja kami mengeluarkan penetapan Pak. Gitu loh. Tapi kami serahkan dulu kepada penyidik karena tingkatnya itu punya kewenangan masing-masing. Ada penyidikan, ada penuntutan dan pengadilan. Mana yang kewenangan hakim? Begitu Pak. Kami tahu itu. Kami pilah-pilah, tahulah kami mana yang kewenangan kami dan mana kewenangan daripada penyidik. Tapi kami menginginkan perkara ini jangan ada tebang pilih. Yang nyata-nyata ada terungkap fakta di persidangan, bertindaklah sebagai penyidik. Daripada hakim pula itu nanti mengeluarkan penetapan supaya seorang itu disidik. Nanti jangan tergantung pula kepada penetapan hakim. Tidaklah. Itu. Jadi kesannya tebang pilih jadinya. Orang yang terlibat tuh banyak banget. Tapi kok ini aja yang diajukan. Kami juga tidak mau seperti itu. Persamaan hak dan kewajiban di depan hukum. Itu loh Pak. Ya. Saya bukan nakut-nakuti Bapak. Bukan. Ya itu. Siap Yang Mulia. Siap.